Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kali ini saya Tim, akan memaparkan sejarah kekristenan secara sistematis dan runtut. Ini akan menjadi seri yang panjang, tetapi kiranya Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Kita akan memulai dari masa penguasaan Konstantin, yaitu kaisar yang pertama kali mengadopsi kekristenan sebagai agama negara, dan akan terus berlanjut sampai seluruh topik yang panjang ini selesai. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Ratu Helena. Sekitar tahun 326, Helena, ibu dari Kaisar Konstantin yang memerintah baik belahan Romawi Barat maupun Timur pada saat Athanasius menjadi uskup di Alexandria, mengadakan ziarah untuk menemukan kayu salib dan kubur Yesus. Santa Croce di Yerusalem di Roma Italia saat ini menjadi saksi dari temuan Ratu Helena di dalam perjalanan ziarahnya. Di sana terpampang sebuah reliks yaitu salah satu temuan bukti penyaliban Yesus, yang dikenal sebagai titulus, yaitu papan tulisan yang dipakukan Pilatus di atas kayu salib, bertuliskan Yesus Raja orang Yahudi. Helena juga mengungkap temuan kayu bekas salib, dan paku yang dia percayai memiliki kekuatan penyembuh ajaib oleh orang-orang Kristen awam pada masa itu. Helena mengambil kayu itu dan meletakkan sebagian potongan di istananya, paku-paku dilebur dan dibuat helm dan kekang kuda yang dipakai Konstantin saat pergi berperang, yang dipercayai akan membawa kemenangan dan keselamatan. Ratu Helena juga menandai lokasi sebuah gereja di mana dipercayai sebagai tempat kelahiran Yesus di Bukit Zaitun, yang mana itu menunjukkan relasinya dengan gereja pada masa itu. Peristiwa ini dicatat oleh 4 sejarawan gereja, yaitu, Eusebius dari Kaisarea, Socrates Scholasticus, Sozomen dan Theodoret yang 2 diantaranya menceritakan bahwa Helena merubuhkan kuil Venus yang menutupi lokasi kubur Yesus untuk melakukan pencarian, ekskavasi. Tentu saja temuan ini bukan tanpa kontroversi karena mengingat jarak waktu lebih dari 3 abad bukan masa yang singkat. Tetapi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai awal dari adopsi iman pada kepercayaan yang disebut Kristen ke dalam sebuah kekaisaran. Pertanyaannya adalah, bagaimana keadaan iman Helena terhadap kekristenan? Di luar motif politik dan tujuan lain yang dimungkinkan, ternyata Helena dibaptis dengan membaca sebuah kredo yang seperti ini. Saya percaya, di dalam Kristus Yesus, Putra Tunggal Allah, Tuhan kita, yang lahir oleh Roh Kudus dari perawan Maria, disalibkan di bawah Pontius Pilatus dan dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit kembali dari kematian. Dia naik ke surga, dia duduk tangan kanan Bapa, dari situ dia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Tidak disangsikan lagi, bahwa Helena pasti akrab dengan Injil dan kredo Yerusalem yang dia dengar dari bapak-bapak gereja masa itu, yang mana kredo itu adalah kredo pembaptisan yang sudah dilakukan sejak zaman para rasul dan bapak-bapak gereja rasuli. Itu berarti seharusnya Helena memiliki gambaran iman yang lengkap seperti yang dipercayai orang-orang Kristen sampai sekarang ini. Meskipun kenyataannya Helena mencampurkan dengan kepercayaannya sendiri yaitu mempercayai benda relik jimat sebagai barang pusaka, dan kejayaan yang turun dari sorga untuk kekuasaan anaknya Kaisar Konstantin. Seri kali ini akan berakhir sampai di sini, kita akan lanjut pada seri berikutnya, silahkan cek pada playlist, karena seri ini akan kita beri judul Sejarah 1. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng, serta berikan komentar di bawah untuk mendukung channel ini untuk tetap berkarya demi kemajuan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.